إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat a'azakumullah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kalian, kepada kamu tentang bulan-bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bulan-bulan itu adalah sebagai penentuan waktu-waktu manusia. Sidang Jumat a'azakumullah. Kita ada di akhir dari bulan Dzulhijjah. Artinya sekitar 5 hari lagi kita akan berpindah tahun dari 1444 Hijriah berpindah ke tahun 1445 Hijriah. Sebetulnya kapan dan bagaimana terjadinya penanggalan Hijriah? Karena kita di negeri kita ini penanggalannya yang umum masih dikenal oleh kaum muslimin penanggalan nasional, yang mana penanggalan nasional ini mengikuti penanggalan Masehi yang merupakan penanggalan yang dicetuskan oleh Romawi. Sedangkan Islam memiliki penanggalan sendiri, kalender sendiri yang dinamakan kalender Hijriyah. Adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari. Dia mendapatkan surat-surat dari khalifah waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi beliau bingung melaksanakannya. Kenapa? Karena surat-surat tersebut tidak ada tanggalnya. Akhirnya beliau berkirim surat kepada khalifah. Wahai khalifah, surat datang kepadaku begitu banyak. Aku ingin melaksanakannya tapi bingung. Mana yang harus dilaksanakan pada bulan ini dan bulan itu? Apakah tahun yang ini atau tahun yang telah lalu?
Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajak para sahabat untuk menentukan kapan kita sebagai kaum muslimin menentukan penanggalan. Maka bermusyawarahlah para sahabat yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, khalifah pada waktu itu. Mereka memberikan usul bahwa kita mulai penanggalan Hijriyah ini sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama. Namun mereka kurang setuju. Lalu ada lagi pendapat yang kedua. Mereka mengatakan kita sesuaikan dengan apa yang telah dibuat oleh Romawi. Ini pun tidak disetujui, terutama oleh para sahabat kibar seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak setuju. Lalu Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwa sebaiknya dimulai sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Lalu beliau membawakan ayat di dalam surat At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid pertama yang dibangun pertama kali atas dasar takwa. Dari ayat ini diambil kata-kata min awwali yaumin, di awal hari pertama kalian, yakni awal hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Awal pertama Nabi tiba di Madinah, yakni di Kuba. Dan beliau mendirikan masjid yang pertama sebelum Masjid Nabawi, yakni Masjid Kuba. Dikatakan itu adalah hari pertama, yakni hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kebebasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya beliau di Mekah terkekang, terancam, bahkan hampir akan dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dan ini juga adalah hari yang pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah negeri. Maka dengan alasan-alasan itulah Ali bin Abi Thalib mengemukakannya dan diterima oleh jumhur yang bermusyawarah pada waktu itu. Maka ditentukanlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrahnya sebagai awal perhitungan bulan atau tahun Hijriyah. Karena itulah kita menemukan tanggalan kita 1444 Hijriyah, sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan pindah 1445 Hijriyah. Setelah selesai musyawarah tentang awal penanggalan, maka mereka bermusyawarah melanjutkan bulan apa yang paling pertama. Sebagian mengatakan bulan Ramadan. Namun ini ditolak. Kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan memiliki pendapat yang sama, yakni mereka mengusulkan bulan Muharram. Apa alasannya? Karena pertama,
Nabi SAW telah melakukan perjalanan hijrah selama bulan Zulhijjah dan tiba di Madinah adalah di bulan Muharram. Alasan kedua, karena bulan Muharram adalah kaum muslimin baru saja menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Sempurna semuanya, maka kembali lagi dari awal, yakni bulan Muharram. Maka itu disepakati oleh kaum muslimin. Dan jadilah kalender Hijriah ini adalah ijma' dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sidang Jum'ah a'azakumullah, itulah sedikit singkat dari sejarah bagaimana kalender Hijriah itu berlangsung sampai zaman kita sekarang. Kita ambil faedah yang sangat besar dan hikmah yang sangat besar dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena dari waktu ke waktu kita kaum muslimin selalu berpindah tahun, akan tetapi kebanyakan dari kita belum bisa mengambil pelajarannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sidang Jum'ah a'azakumullah, mengapa para sahabat menolak pendapat bahwa tahun Hijriah dimulai dari diutusnya Nabi? Mereka menolak, tidak setuju. Dikarenakan ketika Nabi SAW baru diutus, perjuangan sangat berat. Dan kaum muslimin belum banyak. Lalu mengapa mereka menolak juga? Harus menyesuaikan dengan kalender Romawi. Jelas, karena Nabi SAW bersabda, khalifu ahlul kitab. Jangan kalian sama dengan ahli kitab. Kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan ahli kitab. Karena itu sepatutnya kita kembali menghidupkan kalender Hijriah pada diri kita. Betapa banyak kaum muslimin sekarang ini, ketika ditanya berapa umur kamu, alhamdulillah umur saya sudah sampai umur Nabi ketika wafat. Berapa? 63. Oh, 63. 63 hitungan apa? Hitungan kalender Masehi. Tentu ini salah. Karena wafatnya Nabi dengan usia 63 tahun bukan hitungan kalender Masehi, tapi kalender Hijri. Dan banyak kaum muslimin yang menghitung umurnya dengan hitungan kalender Masehi, tidak dengan kalender Hijri. Karena perbedaannya sangat jelas. Kalau seorang berumur 29 tahun secara Masehi, berarti secara Hijri dia sudah 30 tahun usianya. Jika Anda sudah berusia 62 tahun secara 60 tahun secara kalender Masehi, berarti sebenarnya Anda berusia 62 tahun secara kalender Hijri. Itu di antara perbedaannya. Dengan memahami ini, maka kita akan memahami tentang waktu-waktu ibadah. Di antaranya apa?
mengetahui awal bulan. Karena kita akan berpuasa setiap datang Ramadan melihat awal bulan Hijriyah. Dan kita tidak boleh tasyabuh dengan ahlul kitab. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kemudian mengapa penanggalan ini tidak diambil dari misalnya hari kelahiran Nabi, sebagaimana orang-orang Masehi, mereka mengambil penanggalannya dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Para sahabat tidak setuju, karena berarti termasuk tasyabbuh, meniru-niru, dan menunjukkan bahwa kelahiran Nabi SAW tidak untuk dibesar-besarkan sebagaimana orang-orang Nasara. Lalu mengapa tidak diambil dari kematian Nabi SAW? Maka ini pun tidak diterima oleh para sahabat. Karena apabila awal tahun dihitung dari kematian Nabi, maka akan membuat kaum muslimin bersedih karena mengingat kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk memperingati kematiannya. Sidang Jumat azakumullah. Inilah khutbah yang singkat yang dengan memahami kalender Hijri ini, maka kita ketahui bahwa setiap tahun kita berpindah, selain kita bertambah dekat kita dengan kuburan. Orang mengatakan bertambah umur, pada hakikatnya bukan bertambah tapi berkurang umurnya karena semakin dekat dengan kuburan. Semakin dekat dengan kuburan, yang seharusnya kita memperbaiki diri kita setiap awal tahun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kebaikan di bulan Muharram, disunnahkan kita berpuasa di tanggal 10 Muharram dan dimulai dari tanggal 9 Muharram. Karena Nabi SAW bercita-cita yang tadinya beliau berpuasa hanya tanggal 10, tapi melihat Yahudi puasa tanggal 10, maka beliau perintahkan tahun depan kita mulai dari tanggal 9. Supaya puasa kita tidak sama dengan Yahudi. Namun Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sunnah ini tetap dilaksanakan oleh para sahabat. Mereka berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Dan siapa yang melaksanakannya? Saum Ashura yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan puasa sunnah tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pemahaman yang benar dalam memahami din agama yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina li ahsanil ahlak la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.